يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Ustaz Fahmi Salim official channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di hari yang keempat di bulan suci Ramadan. Dan lebih spesifik lagi, bersama saya di sini kita sudah masuki episode yang keempat dari program Living Quran in Ramadan. Itu upaya untuk kita mentadabburi Al-Quran dengan cara menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, agar kita semua menjadi Al-Quran yang berjalan, meneladani akhlak dan perilaku baginda Rasulullah SAW, agar konsep-konsep Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran menjadi hidup, tidak menjadi barang mati, tidak menjadi manuskrip yang mati, tidak menjadi museum yang mati, tapi Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Inilah tugas dan kemuliaan setiap hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, episode yang keempat kali ini secara khusus kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Kenapa Allah menciptakan malaikat? Apa saja fungsi-fungsi malaikat ini dalam kehidupan kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pentingnya kita menyimak kajian ini melalui channel WFS official channel. Iman kepada malaikat, kita mulai berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 19. Ya, surat Az-Zukhruf ini surat yang ke-43. Ya, di mana ayat ke-19 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka, ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir musyrik itu menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan. Ya, mereka menghina, ya, malaikat Allah, dianggapnya sebagai berjenis kelamin perempuan. Karena jenis kelamin perempuan di masa jahiliyah itu adalah simbol penghinaan, simbol kerendahan yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah, sistem jahiliyah itu terhadap kaum wanita. Dan mereka menisbatkan kehinaan dan kerendahan itu kepada siapa? Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu penghinaan dan ejekan yang luar biasa. Maka ketika kaum wanita ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan di dalam ajaran agama Islam, ya, Al-Quran, Nabi SAW menyebutnya an-nisa'u syaqa'iqur rijal, perempuan itu adalah belahan daripada kaum laki-laki atau saudara kembarnya laki-laki. Ya, tidak ada beda antara penciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Bagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah juga menegaskan dalam banyak ayat tentang ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Manusia dijadikan dari laki-laki dan perempuan
kedudukannya sama di hadapan Allah, ibadahnya, pahalanya, fungsi sosialnya, fungsi keagamaannya, semuanya sama, setara di hadapan Allah, kecuali inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia tanpa melihat gender, tanpa melihat kelamin daripada manusia itu adalah siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Al-Quran pada periode Makkah atau periode Makkiyah, ya, banyak juga selain meluruskan, ya, keyakinan kaum musyrikin terhadap Allah yang menyekutukan Allah, yang melakukan syirik kepada Allah, yang meluruskan keyakinan kaum musyrikin terhadap hari akhirat, yang meluruskan praktek jahiliyah, ya, penindasan terhadap kaum du'afa, perempuan, budak, ya, anak-anak yatim, juga tidak lepas dari itu semua Al-Quran meluruskan keyakinan kaum musyrikin terhadap malaikat. Ini pentingnya konstruksi keimanan, ya, kepada malaikat itu masuk di dalam rukun iman. Subhanallah. Maka kalau kita lihat kedudukan iman kepada malaikat ini luar biasa, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini bagian dari, ya, kebajikan di dalam agama adalah beriman kepada Allah, hari akhirat, ya, kemudian beriman kepada malaikat, kepada kitab dan para nabi. Dalam ayat yang lain, ayat 285, Allah Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubih wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi satu kesatuan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, termasuk di dalamnya menjadi tiang rukun keimanan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh daripada itu, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengiringkan, mengikut sertakan malaikat dalam syahadat, dalam proses persaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Surah Ali Imran ayat 18. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan persaksian yang demikian. La ilaha illallah. Ya, bahkan lebih tegas lagi, siapa yang kufur terhadap malaikat, keberadaan malaikat, yang kufur terhadap fungsi-fungsi tugas-tugas malaikat, yang tidak meyakini, ya, keberadaan malaikat ini, Allah menganggapnya mereka adalah orang yang tersesat. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam surah An-Nisa ayat 136, Allah Ta'ala menyatakan siapa yang ingkar, kufur kepada Allah, malaikat dan malaikatnya, serta kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya, juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 98, Allah menegaskan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allahu akbar. Siapa manusia yang menjadi musuh Allah, ya, dan juga musuhnya malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, lebih khusus lagi disebutkan jenis malaikatnya itu siapa? Jibril dan Mikail. Jibril yang membawa wahyu kepada para rasul, Mikail yang meniup sangkakala. Subhanallah. Maka sesungguhnya adalah mereka itu musuh. Allah adalah musuh orang-orang kafir. Allah akan menghadapi mereka, Allah akan membinasakan dan akan menghancurkan siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada hari akhir, kepada rasulnya.
Subhanallah. Saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi-fungsi malaikat ini sangat penting ya untuk kita imani, untuk kita yakini. Sebab di dalam agama Islam ini menjadi satu sistem, satu kesatuan yang tidak terpisah. Ya, bagaimana? Ya, apa yang dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama malaikat ini? Yang awal penciptaannya itu disabdakan oleh Nabi SAW, penciptaan malaikat itu berawal dari cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau iblis diciptakan Allah dari api, manusia diciptakan dari tanah. Nah, ini 3 serangkai yang kemudian mereka mengalami pergulatan, ya, di mana awalnya iblis itu golongan malaikat, tetapi dia fafasaqa an amri rabbih, keluar, ya, tersesat, menyimpang dari perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jin, ya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, ya. Iblis ini bagian dari jin, ya. Ada yang mengatakan dari malaikat juga, tapi kemudian dia keluar dari barisan malaikat yang senantiasa bertasbih memuji Allah dan tidak pernah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa perilaku malaikat ini seperti digambarkan dalam Al-Qur'an? Yang pertama, mereka adalah makhluk Allah yang paling konsisten bertasbih kepada Allah. Mereka selalu bertasbih tanpa henti, ya, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya, mereka yang berada di sisi Tuhanmu, itu para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka terus menerus memuji Allah, dan hanya kepada Allah mereka bersujud. Ya, Al-A'raf ayat 206. Subhanallah. Mereka senantiasa bersujud atau bertasbih. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Demikian disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam, dan mereka tidak berhenti, tidak merasa letih sedikit pun. Ya. Yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun. Surat Fussilat ayat 38. Allah menyatakan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang malam, dan mereka tidak ada jemu-jemunya, tidak pernah bosan untuk bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Itu kerjanya malaikat, ya. Sebenarnya juga disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 75, surat Ghafir ayat 7 dan lain sebagainya, ya. Maka sampai perkataan malaikat itu ketika mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu didahului dengan kalimat atau kata-kata subhanallah, subhanaka. Coba lihat kisah penciptaan Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Ini contoh, ya, kita mencontoh para malaikat, ya. Ketika kita berdialog, memulai doa, memulai dialog kita, ayo kita perbanyak tasbih kepada Allah sebagaimana tasbihnya para malaikat. Malaikat kalau diajak bicara oleh Allah, lalu mereka menjawab panggilan Allah, menjawab seruan Allah, selalu memulainya dengan kalimat subhanallah atau subhanak. Dalam ayat tentang kisah Nabi Adam itu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan malaikat itu selalu menyebutkan dirinya, wa inna lanahnul musabbihun. Maka manusia, hamba-hamba Allah yang saleh, yang banyak bertasbih kepada Allah, mereka akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba apa yang dialami oleh Nabi Yunus, ya, falaula annahu kana minal musabbihin
lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Subhanallah. Dalam surat As-Saffat Allah mengatakan, kalau seandainya ya Yunus itu bukan termasuk orang yang banyak bertasbih di dalam perut ikan itu, maka dia pasti akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai datangnya hari kebangkitan, hari kiamat nanti. La haula wala quwwata illa billah. Nah, misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini para malaikat selalu mengawali percakapannya bersama Allah dengan tasbih. Ya. Qalu, bukan hanya tadi ayat tentang kisah Adam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, tetapi juga misalnya di dalam surah Saba ayat 40 sampai 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna wa aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, selalu mereka mengatakan subhanak, subhanallah. Bagaimana kondisi malaikat ketika bertasbih? Kalau malaikat itu bertasbih, subhanallah, digambarkan dalam Al-Quran, itu langit dan bumi hampir pecah karena mendengar tasbihnya para malaikat. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Demikian surah Asy-Syura ayat 5. Ya, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas, ya, min fawqihinna, dari sebelah atasnya langit dan bumi itu. Kenapa? Yaitu pada saat malaikat bertasbih serta memuji Rabbnya dan mereka memohon ampunan kepada Allah buat manusia, orang-orang yang ada di bumi. Ala, ingatlah, innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanallah. Jadi ini karena pengaruh tasbihnya malaikat begitu luar biasa. Dan para malaikat kalau ya malaikat-malaikat ini sangat cemburu, sangat marah dan murka kalau ada mendengar di antara manusia hamba-hamba Allah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan langit itu pecah, bumi itu terbelah, ya. Apa kata Allah di dalam surah Maryam ayat 88 sampai 93, pemirsa yang dirahmati Allah? Wa qalu ittakhadhar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Ya, ketika orang-orang musyrik, ya, termasuk dalamnya adalah Nasara, orang-orang Nasrani berkata, ya, Allah telah mengambil seorang anak laki-laki sebagai anak, ya, itu konteksnya adalah untuk Nabi Isa. Jadi Allah mengambil anak laki-laki Isa itu sebagai partnernya. Nah, untuk malaikat itu dianggapnya sebagai anak-anak perempuannya Allah, penghinaan dua-duanya. Kalau malaikat anak perempuannya Allah, itu dalam konteks masyarakat jahiliyah itu penghinaan kepada Allah. Kalau masyarakat kaum musyrikin mengatakan Allah mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya putra Tuhan, itu juga penghinaan kepada Allah. Dua-duanya ini adalah perbuatan kriminal yang luar biasa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, baik musyrikin Makkah maupun musyrikin ahli kitab. Ya, maka itu takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu. Langit akan pecah, bumi akan terbelah, dan gunung-gunung akan berguncang keras. Kenapa? Mereka mendengar anda'u lirrahmani walada. Ada hamba-hamba Allah yang tega-teganya menyatakan bahwa Tuhan Allah telah memiliki atau mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anak Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tugas utama malaikat ini, ya, disebutkan dalam Al-Quran itu ada beberapa. Yang paling pokok adalah yang berkaitan untuk melayani atau mengawasi manusia, ya, hamba-hamba Allah
dan tugas mereka di alam semesta, di alam raya ini. Itu tugasnya itu memantau, mengawasi manusia di dunia, di muka bumi ini, dan memantau pelaksanaan sistem-sistem yang telah Allah ciptakan di alam semesta, di alam raya ini. Subhanallah. Dan malaikat ini ketika berhubungan dengan manusia, dalam artian berinteraksi dengan manusia, itu memiliki loyalitas kepada orang-orang yang beriman, ya, dan berlepas diri al-bara dari orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang beriman, para malaikat ini sangat sering mendoakannya, ya, mendoakan orang-orang yang beriman. Seperti direkam dalam surat Al-Ahzab 43, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dia Allah yang memberi rahmat kepadamu, ya, dan juga malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Supaya apa? Supaya dia, Allah Ta'ala, mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Subhanallah, ya. Contoh betapa dekatnya malaikat dalam kehidupan manusia hamba Allah yang soleh, ya. Malaikat selalu berdoa untuk kebaikan para penuntut ilmu, misalnya, ya. Di situ dalam hadis sangat terkenal, wa innal malaikata la tadau ajnihataha, ya, li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikat itu meletakkan, ya, sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Artinya apa? Mengayomi mereka, meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Kenapa? Ridwan bima yasna, karena mereka melihat tanda keridhaan atas perbuatan para penuntut ilmu itu, ya. Innallaha malaikatahu wa ahlal samawati wal ardi hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Ya, malaikat berselawat, mendoakan rahmat, ya, sampai semut dan ikan-ikan yang ada di lautan semuanya mendoakan siapa? Rahmat. Agar Allah turunkan rahmat kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan kebaikan untuk manusia. Yang nomor satu masuk di situ adalah untuk Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah muallimun nasil khaira, yang mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia, ya. Nah, ada lagi doa malaikat buat orang yang senantiasa menunggu datangnya waktu sholat, ya, menunggu datang waktu sholat, malaikat doakan, ya. Dan orang-orang yang duduk di masjid setelah sholat berzikir, berdoa kepada Allah, didoakan oleh para malaikat. Subhanallah. Nabi bersabda, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantaziru shalah wa taqulul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarif. Malaikat doakan, ya Allah ampuni orang ini, ya, yang senantiasa rajin menunggu waktu datangnya sholat, kemudian dia duduk berzikir setelah sholat di masjid, didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia dan berikan rahmat kepadanya. Termasuk kepada yang menyempurnakan shaf dalam salat, didoakan oleh para malaikat, ya. Dan banyak lagi keutamaan para malaikat ini. Apa pelajarannya untuk kita semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para malaikat ini selain berwala kepada orang yang beriman, juga berlepas diri kepada orang-orang kafir dan perbuatan-perbuatan buruk mereka. Subhanallah, ya. Seperti bagaimana, ya, malaikat itu paling tidak suka, ya, kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fa ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Al-Baqarah 161. Orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, mereka itu akan mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya para malaikat dan seluruh manusia. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqu wa jahmul bainat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya, mereka yang kufur setelah beriman, ya, dan padahal mereka tahu bahwasanya Rasul itu hak
dan sudah datang kepada mereka tanda-tanda kebenaran dari Allah, tapi mereka tetap ingkar dan kufur, apa? Allah akan membalasnya dengan apa? Laknat. Termasuk malaikat juga akan melaknat mereka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min zalik. Ya, saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk laknat malaikat ini melaknat orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW. Karena itu jalan untuk menuju kekufuran. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang mencela sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ya, laknat Allah juga bagi orang yang menodongkan senjata ke arah seorang mukmin, yang menteror seorang mukmin, yang menyakiti seorang mukmin. Ya, baik dengan senjata, dengan besi, dengan apapun, dia menodongkan senjata kepada saudaranya yang beriman, maka malaikat akan melaknatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man asyara ila akhihi bihadidatin," kata Rasulullah SAW, "fa innal malaikata tal'anu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Siapa yang menodongkan besi kepada saudaranya sesama muslim, maka malaikat pasti akan melaknatnya sekalipun dia saudara dari ayah atau dari ibunya. Saudara yang dirahmati Allah, itulah ya di antara tugas dan fungsi malaikat. Mereka berwala kepada orang beriman dan berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Ya, subhanallah, banyak tugas-tugas malaikat yang harus kita imani, seperti yang disebutkan, diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling penting ya, sebagai penutup kajian kita pada sore hari ini, karena tidak mungkin kita menjelaskan dimensi yang sangat luas dari iman kepada para malaikat, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran apa pengaruhnya, urgensinya kita beriman kepada malaikat. Apa urgensi beriman pada malaikat ini? Pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ya, kita akan melihat bagaimana iman kepada malaikat itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Ya, di situ digambarkan dalam Al-Quran bahwa iman para malaikat itu adalah merupakan realisasi keimanan yang harus diwujudkan oleh setiap muslim, ya, dan dengan itu menumbuhkan rasa aman dan tentram di dalam dirinya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan dengan iman para malaikat dia merasa tenang. Orang mukmin ini selalu berada dalam penjagaan, dalam naungan dan pertolongan Allah. Karena malaikat diutus oleh Allah untuk apa? Menolong Nabi, menolong orang beriman di perang Badar, ya, di perang Khandaq, perang Ahzab, ya, di perang Hunain, di bermacam-macam ya kondisi yang kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang beriman, memberikan kabar gembira pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman pada malaikat juga apa? Memotivasi kita untuk meniru mereka, untuk senantiasa menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Iman kepada malaikat akan memotivasi kita agar malu kepada Allah serta menjauhi maksiat kepadanya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, ya, dan mencerminkan kedudukan manusia dalam semesta, bahwa kita ini dihormati, dimuliakan anak Adam ini, ya. Malaikat bersujud kepada ayah kita, orang tua kita Adam alaihissalam, tapi dengan syarat kita ini beriman, bertakwa kepada Allah. Allah akan senantiasa memberikan dukungan pertolongannya melalui turunnya para malaikat untuk memberikan ketenangan, ketentraman. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Subhanallah. Maka itu iman para malaikat juga yang terakhir, ya, kita dapat menyadarkan kita bahwa kehidupan dunia ini fana, tidak abadi. Ada malaikat maut, ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat yang akan bertanya nanti di alam kubur, supaya kita berhati-hati, waspada
beramal di dunia ini, insya Allah. Saudara yang dirahmati Allah. Dan terakhir, malaikatlah yang akan menyambut kita di surga. Salamun wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam beramal, beriman, bertakwa pada di dunia, agar kita masuk ke dalam surganya Allah, dan nanti dalam surga kita akan disambut dengan penuh kehangatan, diberikan ucapan salam sejahtera oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.